Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menghidupkan kita setelah dahulu kita mati dan nanti akan mematikan kita setelah kehidupan yang pertama serta membangkitkan kita untuk kehidupan yang kedua, yang memberikan segala bentuk jenis kenikmatan yang bersifat duniawi maupun nanti yang bersifat ukhrawi. Zat yang merupakan zat yang pertama tanpa awal dan zat yang nanti terakhir tanpa akhir. Zat yang memberikan kita segala bekal untuk bisa menjadi seorang manusia yang baik, menurunkan Al-Quran dan seluruh kitab samawi, mengutus para nabi dan rasul untuk berdakwah kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kita sampai dengan hari ini yang paling berharga adalah kenikmatan hidayah. Bagaimana Allah menjaga hati kita senantiasa istiqomah di dalam amal-amal ketaatan serta kebaikan. Hidayah yang telah Allah berikan kepada kita adalah sesuatu karunia yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Adapun rizki-rizki duniawi yang lainnya Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Orang yang seharusnya bisa mendapatkan hidayah secara logika, secara rasional, tetapi ketika Allah tidak berkehendak atas hidayah tersebut, maka orang itu tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah. Abu Thalib adalah seorang manusia yang hidup bersama dengan Nabi. Abu Thalib adalah pamannya Nabi yang hidup bersama dengan Rasulullah lebih dari 40 tahun lamanya. Karena Rasulullah semenjak masih remaja sudah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu Abu Thalib menyaksikan betul bagaimana perkembangan Nabi Muhammad dari mulai beliau remaja sampai beliau diutus menjadi seorang Nabi. Bahkan masih hidup di masa kenabian Rasulullah sampai usia kenabian Nabi 10 tahun. Berarti Abu Thalib ini hidup bersama dengan Nabi selama puluhan tahun lamanya. Maka seharusnya orang ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Namun ternyata memang hidayah itu sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan tidak Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka Abu Thalib sampai mati dia termasuk orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Abu Thalib termasuk orang yang masih mengingkari tauhid, mengingkari iman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah dalam kondisi yang penuh dengan kesedihan karena pamannya termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah. Lalu Rasulullah hari itu mendapatkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah turunkan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa memilah-milih siapa orang yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hidayah niku wonten kalih. Yang pertama hidayatul irsyad, hidayah berupa penjelasan. Yang kedua hidayatul taufik, hidayah untuk kita mengamalkan penjelasan yang telah kita miliki atau yang telah kita fahami.
Betapa banyak di antara kaum muslimin yang sangat faham bahwasannya yang namanya judi itu perbuatan hal yang haram, tetapi mereka masih melakukan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang faham betul bahwasannya riba, bahwasannya zina itu perbuatan yang haram, tetapi mereka terjerumus ke dalamnya. Dan betapa banyak di antara manusia ini kaum muslimin yang tahu betul akan kewajiban melaksanakan perintah sholat 5 kali sehari, tetapi mereka tidak melakukannya. Maka hidayatul irsyad, hidayah berupa penjelasan itu bisa kita berikan kepada orang lain, bisa kita berikan kepada orang lain lewat jalur dakwah, lewat jalur taklim, pembelajaran dan sebagainya. Tetapi hidayah itu taufik, hidayah untuk mengamalkan apa yang telah didapatkan, ini memang murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita semuanya hari ini, pagi ini, Allah mampukan untuk bangun. Di antara mayoritas manusia yang saat ini mungkin sedang terlelap tidur, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mendatangi masjid. Ketika kebanyakan manusia hari ini tidak mampu untuk datang ke masjid meskipun rumah mereka hanya di samping masjid. Ketika Allah berikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukhrawi seperti ini menandakan betapa besarnya cinta Allah kepada kita semuanya. Karena Allah mengatakan, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, idza ahabballahu 'abdan ista'malah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menempatkan hamba tersebut di dalam pos-pos kebaikan. Allah akan tanamkan hidayah dalam hati mereka. Allah akan mampukan orang ini untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang insya Allah Allah cintai. Dengan terbukti kita Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan di saat mayoritas manusia tidak bisa melaksanakan hal yang sama. Salawat dan salam kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang Allah berikan kekuatan untuk bisa meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar menyebutkan nama beliau di dalam solat-solat kita, tidak sekedar menyebutkan nama beliau di dalam bacaan solawat-solawat kita, tetapi kita semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa betul-betul menjalankan sunnah beliau, memasukkan sunnah Nabi dalam rumah kita, memasukkan sunnah Nabi dalam kantor dan tempat kerja kita, memasukkan sunnah Nabi di dalam muamalah kita, memasukkan sunnah Rasulullah di dalam aktivitas sosial kita, sehingga sunnah Rasulullah menjadi manhaj, menjadi cara hidup, menjadi sebuah jalan yang kita lewati serta kita ikuti sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Bapak Ibu yang kami muliakan, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau melaksanakan sebuah safar, berjalan di sebuah tempat, Ibnu Abbas berhenti di sebuah tempat lalu melanjutkan jalan, berhenti lagi, jalan lagi, terus seperti itu. Lalu orang-orang yang menyertai safarnya Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kenapa anda tadi berhenti di sebuah tempat lalu anda berjalan lagi, anda berhenti tidak melakukan aktivitas apapun lalu berjalan lagi? Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyampaikan, wahai para sahabat-sahabatku, sesungguhnya dulu saya pernah safar bersama dengan Rasulullah melewati jalan ini, dan saya menyaksikan, saya mendapati Rasulullah berhenti di tempat di mana tadi saya berhenti. Maka aku pun hari ini mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Nabi, mengikuti apa yang menjadi cara berjalannya Nabi, maka aku berhenti di tempat-tempat di mana Rasulullah dulu berhenti. Sampai sedetail itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah laksanakan. Bahkan sunnah-sunnah yang sifatnya duniawi, sunnah-sunnah yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat, hal ini pun dicontoh dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka semoga Allah jadikan kita bisa seperti mereka, sehingga nanti di hari kiamat mampu Allah berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mengkaji beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang sebuah kisah yang ketika kita mengambil pelajaran dari kisah ini maka akan banyak sekali hikmah-hikmah yang mampu kita petik. Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf, salah satu kisah yang pertama kali Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf adalah kisah terkait bagaimana permusuhan antara iblis dan manusia. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini memiliki musuh yang abadi, musuh yang tidak pernah mati, musuh yang tidak pernah merasa capek dan merasa puas di dalam menggoda kita sebagai umat manusia. Dia adalah iblis laknatullah alaih.
yang mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bahkan Allah menyebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti khutuwatis syaiton, langkah kaki syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sejatinya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan dengan lafal yang tidak sama persis tetapi memiliki redaksi atau memiliki makna yang sama. Allah menyebutkan dalam surat yang lain, misalkan inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, dalam surat Al-Isra misalkan, inna syaitana lil insani kana aduwwam mubina, inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, sesungguhnya syaitan ini bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Dan Allah ulangi kalimat tersebut sampai berulang kali dalam Al-Quran, menunjukkan penekanan yang luar biasa dari Allah bahwasannya ada musuh abadi, musuh yang tidak pernah mati, musuh yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan dengan kita semuanya. Karena iblis ini dilahirkan sebelum Nabi Adam Allah ciptakan dan tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Iblis itu memiliki sebuah kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memvonis iblis sebagai makhluk yang tercela, lalu iblis mengatakan kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Iblis meminta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, berikanlah aku penangguhan waktu, berikanlah aku waktu yang panjang, waktu kehidupan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Maka Allah mengatakan, innaka minal munzirin, iya, engkau termasuk makhluk yang kami berikan waktu sampai nanti hari kiamat. Maka iblis itu makhluk yang sudah hidup puluhan ribu tahun lamanya, bahkan mungkin ratusan ribu tahun yang lamanya. Lebih dulu iblis dibandingkan dengan Nabi Adam, dan lebih akhir mati dibandingkan dengan kita nanti. Iblis ini adalah makhluk Allah dari bangsa jin, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin ini termasuk makhluk Allah dari bangsa jin yang kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, dan permusuhan ini sudah dimulai semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bahkan Nabi Adam termasuk orang yang menjadi korbannya iblis sehingga sampai terusir dari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia divonis sebagai makhluk yang terlaknat, iblis ini mengatakan kepada Allah, bersumpah di hadapan Allah dengan menyebutkan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis bersumpah kepada Allah. Iblis bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan seluruh umat manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku bersumpah, ya Allah, akan aku datangi mereka manusia, setiap masing-masing di antara mereka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aymanihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dari arah kirinya, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan nanti ya Allah engkau akan saksikan mayoritas manusia akan menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dan mendatangi kita dari 4 arah. Arah yang pertama dari arah depan, yang kedua dari arah belakang, yang ketiga dari arah kanan, yang keempat dari arah kiri. Apa yang dimaksud dari 4 arah ini? Ternyata disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam banyak tafsir dalam Al-Quran. Ibnu Abbas menafsirkan ucapan iblis. Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dari arah depannya adalah, Ibnu Abbas menyebutkan usyakikuhum fi akhiratihim. Iblis akan berusaha untuk menyesatkan kita dari jalur dibuat keraguan terkait hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita merasa ragu dari hari kiamat, merasa ragu dengan hari kebangkitan, merasa ragu dengan surga dan neraka, merasa ragu dengan pahala dan dosa, maka runtuh ibadah kita, runtuh agama kita. Karena kita memiliki semangat untuk melaksanakan amal ibadah, itu karena memang kita memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan. Kita ini adalah seorang manusia, seorang muslim
yang senantiasa membayangkan fadilah serta keutamaan Allah di dalam melaksanakan amal kebaikan. Misalkan kita semangat membangun masjid, kenapa? Karena kita tahu hadisnya, Rasulullah menyebutkan man bana baitan banahullahu lahu bait, man bana masjidan banahullahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka akan Allah bangunkan masjid dalam surganya Allah. Maka kita punya semangat untuk bangun masjid. Ketika kita mengerjakan amalan-amalan sholat sunnah misalkan, karena kita mengetahui ada sebuah hadis yang Rasulullah menyebutkan kepada kita, ada sebuah hadis yang berbunyi man sholla ithna asyarata raka'atan fi kulli yaumin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam waktu 1 hari 1 malam, istiqomah mengerjakan sholat-sholat tersebut, dia mengerjakan sholat-sholat sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah apapun itu, sholat sunnah rawatib, kalau belum genap digenapi dengan sholat sunnah duha, belum lengkap dicukupkan dengan sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya, sampai 12 rakaat. Dan dia istiqomah mengerjakan sholat itu selama hidupnya, berusaha untuk istiqomah, maka Rasulullah menyebutkan banallahu lahu baitan fil jannah, dia akan dibangunkan rumah di surga. Kita karena meyakini hal tersebut, maka kita punya semangat untuk melaksanakan ibadah. Allah menyebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita ketika melaksanakan amal kebaikan semangat, kenapa? Karena kita yakin Allah akan membalas dengan 10 kali lipat kebaikan yang telah kita perbuat. Kita melaksanakan sedekah dengan 1.000 rupiah, Allah akan balas dengan 700 kali lipat lebih dibandingkan dengan apa yang kita sedekahkan. Kita meyakini hari kiamat, meyakini padang mahsyar, meyakini sirat, meyakini surga dan neraka, dan itu yang menjadikan kita semangat serta kuat untuk melaksanakan amal kebaikan. Kita juga meyakini akan ada azabnya Allah bagi orang-orang yang durhaka, akan ada nerakanya Allah yang siap untuk menyambar siapapun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan karena membayangkan, ya Allah, ketika saya bermaksiat saya akan mendapatkan murkamu, ketika engkau murka kepada hamba engkau akan memberikan azabmu dan sebagainya. Maka iblis ini berusaha semaksimal mungkin menjadikan manusia merasa ragu dengan hari kiamat, merasa ragu dengan padang mahsyar, merasa ragu dengan segala balasan Allah yang Allah sediakan setelah nanti manusia meninggal dunia. Dan ini yang kemudian menyerang hati orang-orang munafik. Orang munafik ini memiliki keyakinan yang sangat lemah, memiliki keimanan yang sangat tipis, sehingga mereka itu mudah sekali berbolak-balik dari keimanan menuju kekafiran. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, salah satu hal yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah bagaimana keraguan orang-orang munafik ketika Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan peperangan. Orang munafik ini termasuk kelompok manusia yang mencari 1000 alasan untuk tidak berangkat melaksanakan peperangan. Karena mereka tidak yakin dengan hari kiamat. Mereka orang-orang yang takut akan kematian. Mereka orang-orang yang merasa ragu. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ya Rasulullah, ya Muhammad, innama yasta'dzinuka, sesungguhnya orang-orang yang izin kepadamu untuk tidak ikut berangkat berperang, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Wartabat qulubuhum, dan mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka dari keraguan itu akhirnya membolak-balikkan hati mereka, iman kadang-kadang, tidak iman kemudian, dan selanjutnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Dan iblis berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan kita orang-orang yang yakin dengan hari kiamat. Itu dibuat ragu dengan hari kiamat. Ketika sudah merasa ragu dari hari kiamat, maka runtuh seluruh semangat ibadah kita, runtuh kemauan kita untuk menghindari kemaksiatan, runtuh harapan kita kepada Allah, runtuh rojak kita, cinta kita, dan sebagainya. Masyaallah muslimin yang kami muliakan. Dan hari ini zaman di mana kita hidup, sudah banyak di antara manusia yang kemudian mulai meragukan hari kiamat. Bahkan di Indonesia, di negara kita tercinta ini, sampai ada seorang tokoh yang diikuti oleh jutaan manusia di Indonesia, kemudian mengatakan dengan kalimat bahwasannya nanti hari kiamat seperti apa, itu hanyalah dongeng dari para ustadz, itu hanyalah dongeng dari para kiai. Kita semuanya belum pernah yang namanya mati, kita semuanya belum mengetahui, kita sekarang belum bisa menyampaikan apapun tentang hari kiamat, belum bisa menyampaikan apapun tentang nanti di hari-hari pembalasan, dan itu hanyalah dongeng dari para ustadz yang menyampaikan dakwah mereka. Itu ucapan seorang tokoh masyarakat yang diikuti oleh jutaan manusia.
Bapak Ibu yang kami muliakan, juga banyak faham-faham, juga banyak aliran-aliran, sekte-sekte yang kemudian sesat hari ini, yang kemudian mereka mulai meragukan dengan hari kiamat. Mereka memiliki sebuah konsep yang namanya reinkarnasi misalkan. Orang yang mati nanti akan kembali hidup, nanti akan merasuk ke jiwa atau ke fisik orang yang nanti lahir yang selanjutnya. Bahkan dijawab Bapak Ibu, saya pernah mendapati ada sekelompok masyarakat itu yang meyakini hal demikian. Ketika ada seorang kakek yang meninggal dunia, kemudian ada cucunya yang melahirkan bayi, maka cucu yang lahir tadi itu disamakan sifatnya dengan kakek yang dulu meninggal dunia. Oh iya bener, kita disana baik kok. Sifatnya ini sama, podo-podo gampang nesune, podo-podo nah sebagainya. Ini menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah masyarakat kita, bahwasannya seakan-akan tidak ada hari kiamat karena orang yang mati itu kembali hidup dengan fisik yang selanjutnya. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, ini yang dihembuskan oleh setan. Bagaimana mereka menjadikan manusia merasa ragu dengan hari kiamat. Ketika kita sudah mulai merasa ragu, maka runtuhlah keimanan kita. Apalagi kok sampai meragukan Al-Quran misalkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, kitabun la raiba fi. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Maka kata para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, faman syakka bi ayatin minal Qur'an fahuwa kafirun. Disebutkan oleh para ulama, siapapun orang yang meragukan satu ayat dalam Al-Quran, meragukan satu saja ayat dalam Al-Quran, maka dia dihukumi kafir, dia dihukumi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meragukan sesuatu yang jelas 100% pasti keyakinan kebenarannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini merupakan rencana setan yang pertama, menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibuat kita merasa ragu dari hari kiamat. Yang kedua Bapak Ibu, setan menyebutkan, iblis mengatakan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari arah belakangnya. Apa yang disebut dari arah belakang? Ibnu Abbas mengatakan yang disebut dari arah belakang adalah urghibuhum fi dunyahum. Iblis berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan manusia merasa cinta dengan dunia. Ketika sudah manusia cinta dengan duniawi, maka tidak mungkin dia mau berpisah dengan dunianya. Karena orang yang sedang mencintai tidak mungkin ingin berpisah dengan sesuatu yang dia cintai. Jenengan kagungan putra, kagungan putri, baru jenengan belikan sesuatu yang paling dia impi-impikan. Misalkan jenengan punya putra seneng dengan motor, jenengan berikan motor baru. Itu bahkan kalau bisa tidur pun sambil dipeluk pak motornya. Jenengan punya putri pengen HP baru, jenengan belikan, baru umurnya HP-nya 1 hari 2 hari, itu kemanapun dia pergi dia bawa. Dia mau tidur itu dilus-lus, dia kamar mandi itu dibawa, karena saking cintanya dengan barang tersebut. Sama kita ketika mencintai dunia berlebihan, maka tidak mungkin mau berpisah dengan dunia, karena sangat cinta dengan dunia. Dan penyakit mencintai duniawi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW salah satu penyakit yang nanti akan merusak keimanan. Yang ketika orang tersebut terlalu cinta dengan duniawi, dia akan takut mati. Ketika dia takut mati, dia akan melakukan apapun perbuatan untuk mendukung kehidupan duniawinya, meskipun nanti sampai nabrak aturan serta nabrak syariat yang Allah tetapkan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan nanti akan datang sebuah masa, kata Rasulullah, bahwasanya umat Islam ini akan dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Bahkan kata Nabi sampai diibaratkan umat Islam ini nanti akan seperti sebuah piring yang berisi penuh dengan makanan, dan makanan itu dibuat bancaan, dibuat makanan yang dimakan bersama oleh musuh-musuh Islam. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Thauban, dia mengatakan, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah di masa itu, di zaman itu jumlah kita nanti sangat sedikit ya Rasulullah, sehingga kita karena jumlahnya sangat sedikit kita kalah dengan musuh-musuh kita. Nah padahal kita hari ini, Thauban mengatakan, hari ini ya Rasulullah, kita itu jumlahnya sedikit tapi selalu menang. Rasulullah ketika melaksanakan peperangan, Pak, itu di dalam sejarah pertempuran Nabi, itu hampir seluruh peperangan yang Rasulullah lakukan itu senantiasa kalah jumlah, senantiasa kalah jumlah, senantiasa kalah fasilitas. Perang Badar misalkan, perang pertama kaum muslimin, jumlah kaum muslimin itu cuma 300 orang, jumlah orang kafir itu sekitar 1000 orang. Perang Uhud, perang kedua, jumlah kaum muslimin hanya 1000 orang. 1000 orang itu ada 300 orang-orang munafik yang membelot, sehingga jumlahnya hanya 700 melawan 3000 orang.
Perang yang ketiga, perang Khandaq, Rasulullah itu jumlahnya hanya 3.000 orang pasukannya, sementara orang-orang musyrik itu mengumpulkan pasukan sampai 10.000 orang. Jumlah kaum muslimin itu selalu kalah dalam peperangan, tetapi selalu menang di dalam peperangan tersebut. Seperti itu selalunya. Maka Thauban ini mengatakan, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah kita nanti jumlahnya sedikit sehingga kita itu kalah, padahal kita ya Rasulullah meskipun jumlahnya sedikit itu biasanya menang terus. Apa kata Rasulullah? Bal antum katsir, tidak, kalian itu jumlahnya sangat banyak. Umat Islam itu mendominasi dunia, jumlahnya sangat besar. Di Indonesia 85%, besar sekali jumlahnya. Besar sekali jumlahnya. Walakinnakum ghuthaun ka ghutha'is sail, tetapi jumlah besarnya kalian itu hanya jumlah besarnya buih di lautan, busa di lautan. Seberapa banyak pun buih di lautan tidak ada nilainya. Kita mendapati buih di lautan setumpuk, Pak, satu truk, itu tidak ada nilainya. Diambil tidak ada beratnya, tidak ada nilainya, akan hilang terkena angin, hilang terkena udara. Maka seperti itu kata Rasulullah, jumlah kaum muslimin sangat banyak, mayoritas dunia itu, mayoritas itu orang-orang beriman kepada Allah, tetapi keimanan mereka itu hanya seperti buih di lautan. Begitu lemahnya kaum muslimin hari itu. Lalu Rasulullah menyebutkan, walayanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, lalu Allah hari itu akan mencabut perasaan takut dari hati musuh-musuh Islam. Padahal dulu di zaman Nabi, Rasulullah itu adalah orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, Bapak Ibu. Karena Nabi itu memiliki sebuah mukjizat yang disebutkan Rasulullah, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Rasul mendapatkan sebuah mukjizat di mana mukjizat itu tidak didapati oleh nabi-nabi yang lain. Ada 5 perkara. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi. Rasul menyebutkan, saya mendapatkan pertolongan dari Allah berupa ar-ru'b. Ru'bun itu perasaan di mana musuh Islam merasa gentar, merasa takut bahkan sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan perasaan itu menyelimuti hati musuh-musuh Islam bahkan ketika jarak pertempuran itu masih 60 mil jauhnya. Dulu seperti itu, sehingga ketika musuh Islam mendengarkan kabar Muhammad akan datang, Rasulullah akan datang, itu sudah ketakutan duluan sebelum Rasulullah datang. Lah kita hari ini dicabut nopo kemampuan ini dari kaum muslimin. Sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kaum muslimin itu di mana-mana senantiasa diremehkan, di mana-mana dilecehkan, di mana-mana mendapatkan perlakuan yang buruk dari musuh-musuh Islam. Bahkan sebuah negara dengan kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak pun masih dilecehkan, masih diremehkan. Apalagi ketika jumlah kaum muslimin sedikit di sebuah negara minoritas, itu akan dihancurkan. Bagaimana di Myanmar, bagaimana di negara-negara yang lain, bahkan di negara yang mayoritas muslim saja, itu ternyata masih dihancurkan kaum muslimin. Karena memang kata Rasulullah, akan dicabut penyakit takut dari hati kaum yang musuhi kaum muslimin. Lalu kata Rasulullah, wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahna. Lalu kata Rasulullah, kalian nanti di akhir zaman, di hari itu akan ditancapkan oleh Allah penyakit yang menyelimuti hati kalian. Penyakit apa itu? Penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Rasul menyebutkan, al wahnu karahiyatul maut. Al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan adalah penyakit di mana kaum muslimin terlalu mencintai dunia dan takut mati. Dan hari ini kita sudah mulai berpenyakit berpenyakit demikian, Bapak Ibu. Kita itu mencintai dunia berlebihan. Dari kita cinta dunia, akhirnya kita takut mati. Tidak ingin mati, takut dengan kematian, sangat khawatir dengan mati. Bagaimana ketika saya nanti mati, masih belum mau mati, harta saya masih banyak, kenikmatan dunia masih banyak, anak saya belum lulus, anak saya belum sukses, dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu yang kami muliakan, kaum muslimin di zaman Nabi SAW adalah orang yang paling tidak takut mati. Salah satu hal yang ditakuti musuh Islam adalah kaum muslimin memiliki sebuah yel-yel, memiliki sebuah kalimat yang dijadikan sebagai motivasi, yaitu ihdal husnayain. Kaum muslimin itu memiliki janji dari Allah senantiasa mendapatkan 2 kebaikan. Salah satu dari 2 kebaikan namanya ihdal husnayain. Salah satu dari 2 kebaikan. Ketika kaum muslim itu berangkat perang, Pak, ada 2 kebaikan yang menanti. Yang pertama adalah kebaikan kemenangan. Ketika menang, maka kebaikan yang pertama didapatkan.
Tapi ketika kaum muslimin ini mati di medan pertempuran, mati syahid dia dapatkan. Maka seorang muslim hari itu ketika berangkat perang itu semangatnya luar biasa, karena saya pasti akan dapat satu di antara dua kebaikan. Kalau saya menang, saya mendapatkan kebaikan kemenangan. Kalau saya mati, mendapatkan kebaikan surgawi yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah semangat itu sekarang hilang dari dalam diri kita. Kita sekarang orang yang begitu cinta dengan dunia, begitu khawatirnya kita dengan duniawi, khawatirnya kita ketika di PHK, khawatirnya kita ketika karir kita menurun, khawatirnya kita ketika usaha kita mulai drop, mulai turun, dan kekhawatiran kita hari ini itu hanya berbau dengan duniawi. Naudzubillah. Bahkan ya Bapak Ibu yang kami muliakan, kaum muslimin hari ini itu jarang khawatir ketika dia dalam sehari belum pernah membuka Al-Quran dalam hari tersebut. Dia tidak khawatir ketika tertinggal sholat jamaah di masjid. Dia tidak khawatir ketika tidak Allah berikan kekuatan untuk bisa banyak membaca Quran. Dia tidak khawatir ketika dia tidak bisa sodakoh. Tapi dia khawatir ketika pendapatannya berkurang. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, ini adalah tujuan atau adalah salah satu siasat iblis untuk menggoda manusia dari arah yang kedua, dari arah belakang, yaitu dibuat manusia begitu cinta dengan duniawi, sehingga dengan kecintaan kepada duniawi tadi dia tidak mau pisah dengan dunianya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita membaca bagaimana para ulama terdahulu, kita membaca bagaimana kisah-kisah Nabi dan Rasul, kematian itu sesuatu yang dinantikan. Kematian itu sesuatu yang sangat diimpi-impikan karena mereka yakin bisa bertemu dengan Allah setelah kematian. Maka Rasulullah menyebutkan ketika beliau hendak wafat, beliau mengatakan sa'antaqilu ila rafiqil a'la. Saya akan berpindah, nanti akan bertemu dengan teman sejati, dengan teman yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim ketika beliau akan meninggal dunia, diutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mau apa engkau datang ke sini?" "Wahai Nabi Ibrahim, saya akan mencabut nyawa Anda." Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai malaikat maut, fahal ra'aita khalilan yumitu khalilan?" Bagaimana mungkin engkau akan mencabut nyawaku sementara aku adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin ada kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya? Maka malaikat maut hari itu bingung, Bapak Ibu. Iya, betul juga ya. Betul juga. Bagaimana mungkin seorang kekasih atau Allah sebagai kekasihnya Nabi Ibrahim mencabut nyawanya Nabi Ibrahim yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kembali kepada Allah, pulang kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabbi, ya Allah, Nabi Ibrahim tidak mau mati." Kenapa tidak mau mati? Beliau mengatakan, "Bagaimana mungkin Anda mencabut nyawa Nabi Ibrahim sementara Nabi Ibrahim merupakan kekasih Anda, ya Allah?" Maka Allah mengatakan, sampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim, "Fahal ra'aita khalilan yakrahu an yalqa khalilan." Sampaikan kepada Nabi Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Dengan dia mati, nanti dia akan berjumpa denganku. Maka mana ada seorang kekasih yang tidak pengen berjumpa dengan kekasihnya? Maka ketika hari itu kemudian malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim, disampaikan, "Ya Ibrahim, Allah berfirman, Allah berkata kepadamu, fahal ra'aita khalilan yakrahu an yalqa khalilan." Adakah seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Sementara Allah itu ingin berjumpa denganmu, dan satu-satunya jalan untuk bisa berjumpa dengan Allah adalah dengan kematian. Maka apa kata Nabi Ibrahim? "Ya sudah, kalau gitu sekarang saja saya mati." Senang dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu, keimanan-keimanan yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, bagaimana mereka betul-betul menyadari ketika hidup dunia hanyalah sebagai wasilah untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawi, sehingga kematian bukanlah hal yang menakutkan, sehingga kematian bukanlah hal yang dibayangkan sesuatu hal yang mengerikan, tetapi kematian merupakan sebuah jalan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan pintu di mana kita beralih dari masa menanam ke masa panen. Tidak ada seorang petani yang kemudian tidak senang ketika dia memanen. Maka seharusnya kita merasa bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah dengan kematian kita, karena waktu itu kita semuanya sudah tidak Allah laksanakan ibadah, tidak Allah berikan kewajiban untuk diuji. Kita sudah waktunya memanen dari hasil apa yang telah kita tanam. Itu merupakan rencana syaitan yang kedua. Yang ketiga, dari arah kanannya iblis menyebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim." Dari arah kanannya, Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dari arah kanan adalah usyakkikuhum fi amrodinihim, usabbihu alaihim fi amri dinihim, akan dibuat rancu dengan perkara-perkara agama kita.
dibuat syubhat-syubhat untuk menyelimuti ilmu agama kita. Sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini banyak sekali muncul dai-dai, para pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada neraka jahanam, tidak menunjukkan bagaimana berdakwah yang baik, tidak menunjukkan karakter yang baik, tidak menyebutkan kalimat yang baik, tapi justru menyebutkan kalimat-kalimat yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Sewaktu-waktu kita nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, dan ini yang Rasul janjikan 1400 tahun yang lalu. Ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-an kunna fi khairin." Ya Rasulullah, hari ini kami hidup dalam kebaikan karena engkau datang, karena engkau membawa cahaya Islam. Fahal mim ba'dil khairi syarrun ya Rasulullah, apakah nanti setelah kebaikan-kebaikan yang kami peroleh hari ini nanti akan ada keburukan yang terjadi? Maka Rasul menyebutkan, iya, nanti akan ada keburukan-keburukan yang terjadi. Maka Rasulullah menceritakan sekian banyak keburukan, sampai di akhir hadis itu Rasulullah menyebutkan nanti akan muncul dai-dai untuk menyeru kepada pintu neraka jahanam. Du'atun ila abwabi jahannam, dai yang menyeru kepada pintu neraka jahanam. Lalu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihum lana." Ya Rasulullah, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka. Maka Rasul mengatakan, "Innahum min jildatina wa yatakallamuna min bi alsinatina." Wahai para sahabatku, mereka adalah orang-orang yang dari kulit kami, dari kulit kita. Artinya apa? Artinya mereka adalah kaum muslimin. Mereka penampilannya juga mirip dengan pendakwa-pendakwah yang lainnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka nanti adalah orang-orang yang menyebutkan kalimat-kalimat yang juga sama dengan lisan kita, yaitu menyebutkan Al-Qur'an, menyebutkan hadis, menyebutkan qaul para ulama. Tetapi kata Rasulullah, mereka memelintir ayat Al-Quran, mereka menyelewengkan hadis Nabi, mereka menyalahgunakan perkataan para ulama untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, inilah akhir zaman yang pasti akan terjadi, karena oleh Rasulullah telah dinubuahkan 1400 tahun yang lalu. Maka kita akhir-akhir ini digemparkan dengan beberapa berita-berita di internet yang kemudian berita tersebut menjadikan kita sakit hati, menjadikan kita merasa terpuruk. Ada banyak Bapak Ibu di antara pondok-pondok pesantren yang kemudian kiainya melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Ada berita kemarin menyebutkan ada seorang tokoh masyarakat, seorang kiai, seorang yang dianggap tokoh, ternyata kemudian melecehkan beberapa santriwatinya sampai ada banyak korban yang hamil kemudian. Ini mencoreng nama kita sebagai seorang santri, mencoreng nama kita sebagai kaum muslimin. Dan yang seperti ini telah Rasulullah nubuahkan 1400 tahun yang lalu. Banyak bermunculan para pendakwah-pendakwah yang ngawur di dalam menyebutkan kalimat-kalimat ayat Al-Quran, memelintir ayat Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu mereka masing-masing. Ini adalah akhir zaman, dan ini yang menyebabkan muncul kerancuan, muncul keraguan, muncul syubhat di dalam ilmu agama yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ada banyak pemahaman yang nanti akan salah, yang akan menimpa kaum muslimin, yang itu telah disebutkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Dan ini merupakan cara iblis yang ketiga, bagaimana menjadikan manusia merasa bingung dengan agama mereka. Ketika mereka bingung dengan agamanya, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mereka akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Yang keempat, yang terakhir, iblis akan datang lewat arah kiri kita. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri Rasulullah menyebutkan usyahi lahumul ma'asi. Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dari arah kiri adalah dijadikan kita manusia merasa cinta nyaman dengan kemaksiatan. Sebuah kemaksiatan yang diopeni, kemaksiatan yang dibiasakan, lambat laun akan menjadikan hati seorang muslim menjadi keras, menjadikan hati seorang muslim tertutup dengan debu kemaksiatan. Maka Rasulullah menyebutkan, idza aznabal mu'minu, ketika seorang mukmin itu berbuat dosa, maka Allah akan menuliskan sebuah titik di dalam hati mereka dengan titik yang berwarna hitam. Ketika mereka istighfar, ketika mereka minta ampun, maka hati tersebut akan kembali suci. Ketika dia bermaksiat lagi, maka akan muncul titik yang baru ditambahkan dengan titik yang lama. Ketika dia bertobat, akan hilang titik tersebut, sampai ketika dia mengulangi terus kemaksiatan tersebut, Bapak Ibu, maka Rasulullah menyebutkan nanti sampai hati tersebut dalam kondisi tertutup dengan seluruh titik-titik yang dia bentuk setiap harinya.
yang kemudian titik tersebut akan menutupi hati seorang muslim. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron yang Allah sebutkan dalam Al-Quran merupakan kumpulan titik-titik yang Rasulullah sebutkan tadi sampai menyelimuti hati seorang muslim. Ketika hati tersebut sudah tertutup dengan debu kemaksiatan yang jumlahnya sangat tebal, maka debu itu, penyakit tersebut, penutup itu akan menjadikan hidayah sulit untuk masuk dalam hati tersebut. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka setan berusaha menjadikan kita itu nyaman dengan kemaksiatan. Hati kita dijadikan nyaman dengan kemaksiatan. Kalau sekarang kita masih memiliki hati yang khawatir, hati yang tidak tenang ketika bermaksiat kepada Allah, ini merupakan pertanda berarti hati kita masih sehat. Seharusnya seorang mukmin yang hatinya sehat, ketika dia bermaksiat kepada Allah, ada perasaan takut, takut kepada Allah, takut ketahuan manusia, takut kemudian nanti mendapatkan azabnya Allah, khawatir karena kenikmatan maksiat hanya saat, sementara nanti dosanya bertahan sampai hari kiamat. Perasaan takut, perasaan khawatir inilah yang menjaga kaum muslimin untuk dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan datang sebuah masa ketika dia meremehkan kemaksiatan yang sama, diulang sampai ratusan bahkan mungkin sampai ribuan kali. Kemaksiatan yang dia kerjakan di hari itu tidak akan menimbulkan kekhawatiran, tidak akan menimbulkan rasa was-was dalam hati. Maka ketika hari itu terjadi, maka hati seorang muslim tersebut sungguh telah jauh terjatuh di dalam kubangan kesesatan, dalam kubangan kemaksiatan, sehingga dia tidak memiliki kepekaan hati lagi untuk merasa khawatir dari dosa-dosa yang dia perbuat. Maka itulah yang direncanakan oleh iblis kepada kita. Dia akan menjadikan hati kaum muslimin, hati manusia merasa condong dengan kemaksiatan. Apalagi yang namanya hawa nafsu itu mengarah kepada kemaksiatan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah beberapa kali ulang dalam Al-Quran dengan redaksi yang berbeda. Allah mengatakan, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Ya Muhammad, katakan kepada kaum muslimin, tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang keburukan itu senantiasa lebih diinginkan oleh hati, keburukan senantiasa condong kepadanya kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu. Maka hawa nafsu mengarahkan kita kepada keburukan. Perkataan Nabi Yusuf yang Allah abadikan dalam Al-Quran juga senada dengan hal tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengarahkan pemiliknya kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka hawa nafsu kita sebagai seorang manusia itu senantiasa condong kepada keburukan dan kemaksiatan. Hal itu yang digunakan sebagai senjata oleh iblis untuk menyesatkan manusia, menjadikan manusia merasa nyaman dengan kemaksiatan, sampai akhirnya hatinya tertutup dengan debu-debu kemaksiatan tersebut. Dan akhir ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau nanti akan dapati mayoritas manusia tidak akan bersyukur kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan, wala tajidu aktsarahum muwahhidin. Tujuan iblis yang sejati tidak hanya sekedar menjadikan kita ahli maksiat, tidak hanya sekedar menjadikan kita orang yang jauh dari Allah, tapi tujuan iblis yang sebenarnya adalah menjadikan kita orang-orang yang sampai keluar dari agama Islam. Karena iblis tahu betul orang-orang yang ahli maksiat, kalau dia masih seorang muslim, maka masih ada peluang bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Satu-satunya jalan untuk menjadikan seorang manusia kekal di neraka, menemani iblis di neraka selama-lamanya, adalah dengan mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka lewat 4 pintu tadi, iblis nanti punya tujuan akhir, bagaimana menjadikan manusia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya dia menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka hendaknya kita waspada, hendaknya kita menyelimuti hati kita dengan keimanan, mengiringi hidup kita dengan perbuatan amal-amal kebaikan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mencari ilmu agama semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan diri kita istiqomah dalam amal-amal kebaikan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan kepada orang-orang yang soleh di antara kita untuk memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan amal kebaikan. Maka semoga kita semuanya Allah jadikan hamba Allah yang Allah berikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan duniawi sampai ukhrawi, yang sampai nanti semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi makaten yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Mbok pilih wonten pertanyaan, sampun isyrok, sampun suruk Pak ini. Sekirang berapa menit, Mbak? Subuhnya jam pinten, Pak? Nggih, kirang langkung sekitar 10 sampai 15 menit. Mbok pilih wonten pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu. Tentang setan itu kan juga termasuk punya tingkat atau tingkatan. Setan yang sudah terproses dengan yang sudah saya beda ya. Artinya semakin soleh seseorang, maka yang menggoda setannya juga tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini bagaimana kita cara menghadapi godaan-godaan setan itu supaya kita tidak terjerumus, tidak ikut bisikannya. Nggih, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi memang jin, jadi kan makhluk itu makhluk yang memiliki beban ibadah. Niku sebetulnya ada dua Bapak Ibu. Jadi makhluk yang memiliki beban ibadah itu ada dua. Yang pertama manusia, yang kedua jin, kan ngoten. Karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tidak memiliki kewajiban beban ibadah. Sementara hewan juga tidak punya, tumbuhan juga tidak punya, makhluk-makhluk Allah yang lain tidak punya. Yang punya kewajiban untuk ibadah itu dua. Yang pertama manusia, yang kedua jin. Manusia dan jin ini makhluk yang berbeda tentunya. Manusia itu makhluk yang secara indrawi bisa dijamah, jadi terlihat, tersentuh. Sementara iblis dan jin itu tidak. Nah, jin ini juga memiliki tingkatan sebagaimana manusia. Kalau manusia itu ada yang solih, ada yang tidak, ada yang kesolihannya tinggi, ada yang kesolihannya tidak tinggi. Maka jin juga demikian. Jin itu juga ada yang beriman. Jadi nanti silahkan baca dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin Allah ceritakan jin-jin yang beriman, dan mereka minoritas. Mayoritas jin itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pimpinannya yaitu iblis itu termasuk pimpinan yang memang mengarahkan seluruh anak buahnya untuk menyesatkan manusia, sehingga mereka rata-rata mayoritas adalah makhluk yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan mereka itu juga punya tingkatan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan misalkan ada namanya jin ifrit. Itu merupakan kelas jin yang levelnya tinggi. Tentunya yang paling tinggi rajanya itu iblis. Lah iblis itu punya pasukan, dan pasukannya bertingkat-tingkat. Ada pasukan mungkin yang ya infanteri rendahan gitu Bang. Ada nanti yang mungkin panglimanya, ada yang jenderal dan sebagainya. Nah ini tingkatan-tingkatan yang nanti iblis ini kemudian menggunakan seluruh pasukannya untuk menggoda umat manusia tadi sesuai dengan tingkatan keimanannya. Mungkin orang-orang yang imannya kuat nanti didatangi oleh jin-jin yang memang juga kekuatan godaannya lebih dibandingkan dengan jin yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menghindar atau bisa menyelamatkan diri kita dari godaan iblis serta pengikutnya tadi itu? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah mengatakan, ketika Anda membaca Quran, maka sebutlah kalimat ta'awud. Dan Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya iblis, syaitan dan pengikutnya itu tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat selanjutnya Allah mengatakan, innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum musyrikun. Maka cara untuk bisa menghindar dari godaan iblis atau dari tipu daya mereka, Allah menyebutkan kita diminta untuk bertawakal kepada Allah. Maka yang pertama Pak, berarti kita banyak doa. Kita perbanyak doa kepada Allah, meminta dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kita diajarkan kalimat ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan menyombongkan diri kita dengan mengatakan saya tidak mungkin bisa digoda oleh setan. Iblis itu punya pengalaman menggoda dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman.
Sampai zaman sekarang dia punya pengalaman menggoda umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kemampuan menggodanya itu luar biasa, kemampuan menyesatkannya luar biasa. Maka Allah mengajarkan sebuah kalimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita diminta banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang pertama niku, kekuatan utama itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk banyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana caranya? Tentunya kita diminta untuk ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Yang pertama, dengan memperdalam ilmu agama sehingga kita mengetahui pintu-pintu kemaksiatan yang mungkin dimasuki oleh setan untuk menggoda kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita itu diminta untuk memperbaiki hati kita sesuai dengan pintu mana yang paling terbuka lebar dari setan masuk. Kita itu selalu punya kelemahan. Dan kelemahan kita berbeda-beda. Contoh misalkan Pak, ada orang itu yang amal ibadahnya baik, tapi dia tidak bisa ikhlas. Ada orang yang ikhlasnya luar biasa, tapi dia nggak bisa amal banyak. Ada orang yang dia itu bisa ikhlas dalam beribadah, ibadahnya baik, tapi dia itu lemah sekali dengan perempuan, gampang tergoda dengan perempuan. Ada orang yang betul-betul hebat di dalam melawan hasrat hawa nafsu kepada perempuan, tetapi dia itu gila akan jabatan misalkan. Sehingga kita, dalam hati kita itu selalu ada titik kelemahan. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita di dalam mengelola hati itu harus yang pertama mengetahui dulu titik lemah hati kita di mana. Setelah itu kita berusaha semaksimal mungkin membangun ilmu sekuat-kuatnya untuk menutup titik hati yang lemah tersebut. Misalkan kita adalah orang yang masih belum bisa melawan penyakit sombong kita banyak harus memperbanyak diri membaca literasi terkait masalah efek-efek keburukan dari sombong dan sebagainya. Maka yang kedua tadi ikhtiar yang pertama dengan memperdalam ilmu agama kita. Yang berikutnya yang ketiga, bagaimana caranya menghindari godaan iblis? Yang ketiga adalah dengan mencari komunitas yang baik, mencari teman-teman yang solih dan solihah. Karena dengan kita punya teman yang solih dan solihah, nanti akan saling menguatkan satu sama lain, saling memotivasi satu sama lain, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kekuatan, motivasi dari dorongan orang-orang di sekitar kita. Dan komunitas yang baik itu dimulai dari masjid. Kalau panjenengan pengen cari teman yang baik, jenengan cari di masjid. Orang yang paling rajin ke masjid, orang yang paling rajin ibadah di masjid, orang yang paling rajin bergantung dengan masjid, itu Rasulullah mengatakan fashhadu alaihim bil iman. Saksikan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah. Idza ra'aitar rajula ya'tadul masjida. Wahai kaum muslimin, kalau Anda menyaksikan ada orang yang mundar-mandir hidupnya, wirawirinya itu ke masjid, maka kata Rasulullah, fashhadu alaihim bil iman, saksikan dia termasuk orang yang beriman, dia kita husnudoni, orang yang solih, maka jenengan dekati beliau, jenengan banyak mengambil faedah dari beliau. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti ini, maka insya Allah akan Allah jauhkan kita dari godaan-godaan setan, atau Allah berikan kekuatan kita untuk melawan godaan mereka. Karena memang hadis Nabi Pak, Rasul itu mengatakan gini, alaikum bil jamaah fa inna dhi'ba la ya'kulu minal ghanami al-qasiyah. Nah niki landasan dalilnya, Rasul menyebutkan alaikum bil jamaah, hendaknya kalian itu berjamaah, berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik, kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna dhi'ba, sesungguhnya seekor serigala la ya'kulu minal ghanamil qasiyah, hanya akan memangsa seekor domba yang terpisah dari kawanannya. Maka iblis, setan itu sangat mudah menggoda orang yang tidak punya komunitas, yang dia dalam kondisi sendiri, tidak punya dorongan, motivasi dari orang yang lainnya, mudah sekali digoda. Tetapi ketika kita berjamaah, berkumpul, jadi satu, saling menguatkan satu sama lain, maka setan akan kesulitan. Sebagaimana seekor serigala yang kesulitan memangsa sebuah kawanan hewan yang berkumpul saling membantu satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi makaten Pak ini. Wonten ingkang sanes, ibu-ibu mungkin Bu. Ibu-ibu ngantuk Bu? Mboten Bu nggih, alhamdulillah. Wonten ingkang badhe dipun tangletaken? Nggih. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam. Dan kemudian iblis itu dulu dari awal sampai akhir Ya. itu pintarnya mereka
ciptakan Allah dari pertama sampai terakhir. Kita yang hanya hidup rata-rata 60 tahun usia berapa? Nah, ada nggak di dalam Al-Quran disebutkan apa kelemahan-kelemahan dari iblis? Itu kan kelemahan pada manusia yang kita yang sering disampaikan oleh Ustaz kelemahan pada manusia. Dan kalau dengan bahasa-bahasa ini apa kelemahan dari iblis yang kita bisa menghindari? Salah satu dikatakan misalkan kita bisa mengukur. Tapi ada nggak ada dalam surat dalam ayat yang mengatakan kelemahan dari iblis seperti ini? Sebagai dari ketika ada nggak seperti itu? Iya Pak, jadi adakah kelemahan-kelemahan iblis Pak? Banyak Pak. Karena iblis itu meskipun dia jauh lebih tua daripada kita dan makhluk yang lebih awal Allah ciptakan, tapi iblis tetap kalah sempurna dengan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi yang pertama Pak, kita bangun dari dalam diri kita dulu bahwasannya kita itu makhluk yang paling sempurna. Yang pertama nih, dengan kesempurnaan yang kita punya, maka sebetulnya kita itu makhluk yang paling punya kekuatan, yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Harusnya seperti itu. Maka kita kalau membaca dalam surat Al-Jin, nanti kita akan dapati jin itu sebetulnya sangat takut dengan manusia. Yang kemudian ketika ada manusia yang merasa lemah di hadapan jin, mereka itu merasa sangat besar diri. Karena dia merasa saya itu makhluk yang lebih tidak sempurna dari manusia, kok ini ada manusia yang kemudian menggantungkan harapannya kepada saya. Sehingga sebetulnya jin termasuk iblis Pak, iblis itu sering lari terbirit-birit. Ketika zaman Rasulullah, iblis itu beberapa kali menjelma menjadi seorang manusia, bahkan membantu orang kafir secara langsung. Termasuk ketika orang kafir melaksanakan musyawarah, ketika mereka melaksanakan rapat untuk membahas bagaimana cara mengalahkan Nabi, iblis itu datang hari itu. Ketika perang Badar, iblis juga datang. Tapi ketika iblis itu datang ketika perang Badar, itu dia lari terbirit-birit karena takutnya dengan kaum muslimin, karena mendapatkan bantuan dari para malaikat. Lah titik lemahnya iblis itu apa? Iblis itu kalah dengan orang yang sabar Pak. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, illalladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba kata Allah itu tidak punya kekuasaan bagimu untuk mengalahkan mereka. Siapakah hamba-hamba Allah? Orang-orang yang sabar Pak. Sebetulnya kita itu hanya diminta oleh Allah untuk sabar. Ketika iblis menggoda misalkan dari arah pintu kemaksiatan manapun, ketika kita sabar bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka kita bisa mengalahkan iblis hari itu. Maka modal pertama untuk mengalahkan iblis, kita harus menjadi orang yang bersabar. Dan dia iblis tidak punya kuasa kepada hamba Allah yang bersabar Pak. Dan itu Allah ulang dalam Al-Quran beberapa kali dalam Al-Quran, illa ibadi inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku kata Allah tidak punya kekuasaan bagimu untuk mengalahkan mereka. Sehingga kita itu jangan merasa terlalu takut dengan iblis kemudian sampai merasa minder. Karena kita kalau takut dengan bangsa jin itu akan semakin menjadi-jadi. Kita harus punya keyakinan kita itu makhluk yang paling sempurna. Kita itu makhluk yang tidak mungkin bisa tergoda oleh mereka ketika kita menyelimuti hati kita dengan keimanan, dengan kesabaran dan sebagainya. Jadi banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kelemahan-kelemahan iblis. Beberapa hal diantaranya tadi yang kami sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Sampun Bang. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged manfaat napa ingkang kami sampaikan. Semoga Allah jadikan kita semuanya istiqomah dalam amal-amal kebaikan Bapak Ibu, dan semoga Allah pertemukan kita di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum